Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Namun sebelumnya kita update dulu mengenai persiapan timnas Indonesia yang akan memulai kualifikasi Piala Dunia nanti malam menghadapi Arab Saudi. Jadi jangan lupa ya, nanti malam jam 1 dini hari itu sudah akan dimulai, disiarkan di RCTI dan via live streaming di Vision Plus, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang tugas di luar, yang sedang mungkin tidak punya paketan atau tidak punya TV, mungkin gitu ya, bisa melalui live streaming. Itu biasanya banyak setengah jam sebelum pertandingan dimulai, itu sudah banyak beredar link gratisnya, link nonton gratis. Ya nggak apa-apa lah ya, karena untuk membela tim nasional Indonesia ya kita dukung saja. Namun memang ada beberapa link yang yang legal dan juga ilegal gitu. Tapi ya apapun itu mangga sajalah. Yang penting kita dukung timnasnya saja. Nah, ini juga untuk pertandingan nanti malam, teman-teman, kita update sedikit dulu. Kalau untuk teman-teman yang kemarin nanyain apakah Martin Paes bisa bermain atau tidak, ini PSSI sudah mengkonfirmasi sudah bisa gitu ya. Jadi penjaga gawang asing atau naturalisasi yang pertama untuk Indonesia sudah bisa main, Martin Paes, teman-teman, karena ya dokumentasi lalu persyaratan dan lain sebagainya sudah terpenuhi sehingga sudah bisa ditampilkan. Dan kita juga bisa melihat nanti untuk starting 11-nya kemungkinan sore atau maghrib sudah keluar gitu ya, siapa saja yang akan bermain di pertandingan nanti malam. Dan ini juga untuk pertanyaan kemarin mengenai ya apakah memang banyak yang tidak bisa bermain gitu. Nah, ini ada memang beberapa yang tidak bisa bermain, pemain nasional terutama cedera dan juga tidak dilepas klubnya karena memang walaupun ini bisa saja karena wajib gitu ya, ada yang memang tidak dilepas karena sedang nego dengan klub barunya maupun ya beberapa alasan yang lain, dan ada juga yang tidak dipanggil gitu ya, kayak Elkan Bagot. Nah, ini mungkin masih mempunyai masalah personal dengan Sintayong karena ya beberapa kejadian kemarin ketika dipanggil alasannya macam-macam tapi ternyata sedang liburan gitu ya. Jadi ya inilah kalau anak-anak muda selalu mengedepankan ego masing-masing gitu. Jadi ya kita lihat sajalah ke depannya apakah memang beberapa pemain ini akan meminta maaf ke STY sehingga STY melunak dan akan memanggil kembali ke timnas Indonesia. Kita tunggu nanti, teman-teman. Tapi intinya adalah kita doakan dulu saja untuk timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif dan hasil yang maksimal gitu, teman-teman. Jadi jangan berekspektasi dulu memenangkan pertandingan karena di segala ajang dari pertama kali pertemuan di ajang apapun Indonesia belum pernah menang melawan Arab Saudi. Jadi hasil maksimal ya draw pun sangat-sangat disyukuri gitu. Jadi ya kita berharap yang terbaik saja, poin maksimal 1 poin saja sudah luar biasa gitu, teman-teman. Karena jangan salah juga, atau ada yang tidak tahu, mungkin pelatih Arab Saudi di sini adalah Roberto Mancini gitu ya. Jadi ya cukup mentereng namanya. Ya kita juga punya pelatih kepala timnas Indonesia juga mentereng juga, Sintayong, teman-teman. Jadi ya kita lihatlah nanti adu taktiknya bagaimana gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai timnas Indonesia. Kita balik mengenai Persib Bandung. Persib Bandung pun punya pelatih yang bisa dibilang cerdas dalam turnamen gitu ya. Jadi selain menghadapi ACL 2 besok, Coach Bojan Hodak juga ini sudah mempersiapkan beberapa strategi yang berbeda, katanya diantaranya mengantisipasi beberapa pemain yang memang tidak bisa membela Persib Bandung ketika laga penting, diantaranya laga terdekat melawan PSM Makassar. Makanya kenapa kemarin banyak yang kecewa gitu ya untuk game internal Persib atau latihan Persib sekarang lebih banyak tertutup. Nah, itu sebetulnya ya kekecewaan itu ada plus minusnya, teman-teman. Kalau plusnya ya biar saja sebetulnya kalau masalah taktik dan skema itu kan lebih enak gitu ya untuk internal tim saja yang tahu, karena menyangkut
ya apa perjalanannya masih jauh juga ini Persib Bandung, sehingga ya untuk klub teman-teman klub lain juga tidak mengetahui. Setidaknya kan dari postingan teman-teman bisa dianalisis, karena kan setiap tim Liga 1 atau tim sepak bola harus punya tim analisisnya. Nah inilah yang dicari gitu teman-teman. Jadi ya kalau minusnya adalah memang kita tidak bisa menyaksikan lagi ketika skuad Persib berlatih, tapi yaitu diterima dengan bijak saja. Mungkin di saat latihan terbuka bisa disaksikan, tapi kalau latihan tertutup ya mohon pengertiannya, mungkin gitu aja ya teman-teman. Nah ini kembali ke latihan game internal Persib Bandung. Jadi di game internal Persib Bandung kemarin, Bojan Hodak memang mengedepankan beberapa strategi baru dan skema baru katanya, tanpa melibatkan ya ini loh, kita kalau tanpa striker begini, kalau dengan striker begini, kalau si ini dimajukan begini. Nah kemarin juga berjalan panas, cukup panas, berjalan alot, latihannya pun serius gitu, tidak ada yang main-main. Jadi memang bagus sekali untuk ya mental dan juga kebugaran pemain menurut Bojan Hodak. Dan ini yang perlu digarisbawahi adalah setiap pemain itu memiliki satu tujuan gitu ya. Tidak ada lagi yang ya udah asal latihan, asal ikut game internal dan lain sebagainya. Tidak, semua pemain ini punya keinginan menunjukkan yang terbaik. Mungkin ya ini menyindir seseorang yang kemarin sudah dipinjamkan gitu ya. Jadi ya inilah untuk Bojan Hodak, memang belak-belakan, walaupun memang pelatihnya agak humoris gitu. Jadi bisa menyindir pemain, namun pemain itu diam-diam ya disingkirkan gitu dari skuad Persib Bandung. Tapi skuad Persib Bandung ya yang lebih tahu mungkin tim pelatih gitu ya teman-teman. Nah ini yang lebih penting lagi adalah ya dimana kalau untuk sekarang Bojan Hodak mementingkan kerjasama dan tidak kemarin tuh katanya tidak boleh tergantung kepada satu pemain. Nah ini saya tahu maksudnya kemana. Ketika ada pemain yang cedera, ya katakanlah striker DDS cedera gitu. Nah ini tidak boleh ya mental pemain yang lain ikut jadi lemah gitu, karena tidak ada tandemnya. Jadi semua harus bermain dengan kompak, dengan tim, tidak mengandalkan satu pemain saja. Nah ini juga terkait DDS teman-teman, masih tanda tanya, dan ada satu ini di luar lapangan hijau gitu ya. Kita ada beberapa gosip yang mana katanya DDS sekarang pergi meninggalkan Persib. Ada juga yang bilang ya tidak akan bersama Persib lagi, atau ya sebetulnya bukan cedera, hanya ada konflik dengan manajemen. Nah ini mana yang benar? Kalau saya ya tidak bisa komentar karena tidak ada pernyataan resmi dari manajemen maupun dari sang pemain. Tapi ya ini dikirimi tadi malam bahwa katanya DDS memposting satu postingan yang mana dia menyematkan tanda pesawat dan tanda berdoa gitu. Apakah memang dia akan pergi ke Brazil untuk mengobati cederanya atau bagaimana? Tapi mengingat kalau kemarin ya pernyataan Bojan Hodak kalau melawan PSM sepertinya tidak akan bermain, tapi melawan PSIS akan bermain. PSIS kan kurang lebih tanggal 15 September ya. Jadi ya masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi gitu ya. Kalau memang pergi berobat bisa jadi, tapi kalau ya mungkin ini entah gimana maksudnya, tidak ada yang tahu, sehingga ya banyak yang memperkirakan wah nih DDS kayaknya bakal pergi nih gitu, karena ada tanda pesawat dan tanda doa gitu. Nah selain DDS juga memang ada beberapa gosip yang lain, tapi ya nantilah kita coba tanya dulu kebenarannya benar atau tidak, jadi biar tidak kemana-mana gitu ya, karena ini di luar lapangan hijau takutnya mengganggu konsentrasi pemain yang lainnya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan satu lagi saya lupa teman-teman, ini masalah untuk perwasitan. Itu kan kemarin Haji Umu sempat mengatakan bahwa wasit asing sebetulnya tidak perlu, kalau memang wasit lokal sudah bagus-bagus tinggal ditandain aja yang masuk angin yang mana gitu ya. Nah ini juga terkait
terkait dengan laga Persib melawan Arema kemarin. Wah, Haji itu memprotes beberapa keputusan wasit asing gitu. Nah, ini yang ditanggapi langsung oleh Ferry Paulus mengenai protes wasit itu. Menurut Ferry Paulus, ya itu wasit yang memimpin Persib dan Arema ini merupakan wasit terbaik, ya salah satu wasit terbaik FIFA, dan akan bermain di Piala Dunia gitu, menjadi kandidat wasit Piala Dunia, dan di Asia juga memang sudah terbaik wasit ini. Jadi ya wasit terbaik saja dikatakan buruk, apalagi wasit yang buruk bagaimana gitu ya. Ini sindir menyindir secara halus teman-teman ya. Kita mah sebagai penonton menyaksikan saja gitu ya gimana endingnya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.